Kita berada sedikit lebih dari setahun setelah pembantaian Druze di Sweden, di pegunungan Druze, di mana hampir 2.000 orang Druze dibunuh oleh suku Badui dan juga beberapa pasukan pemerintah yang didukung oleh pasukan pemerintah. Dan didorong oleh pemerintah baru di Damaskus. jadi kita sedikit lebih dari setahun setelah peristiwa-peristiwa itu. Maksud saya, bisakah Anda berbagi tentang situasi terkini Druze di Suriah hari ini dan hubungan mereka dengan Damaskus setahun kemudian? Ya, tentu saja hampir tidak ada hubungan antara pemerintah baru di Damaskus dan provinsi Sweda yang mayoritas penduduknya adalah Druze. Dan kita harus memahami itu. Komunitas Druze di Sweda yang dipimpin oleh Sheikh Salman Al-Hajiri, pemimpin politik mereka, memiliki ketidakpercayaan yang sangat-sangat mendalam terhadap pemerintah baru di Damaskus. Bahkan mereka menganggapnya sebagai milisi ISIS dan kelompok Islamis fundamentalis ekstremis yang mengambil alih Damaskus. Oleh karena itu, mereka tidak siap untuk melakukan negosiasi apapun dengan pemerintah baru di Damaskus. Di sisi lain, Anda sangat memahami hal itu. Pemerintah baru di Damaskus memandang komunitas Druze di Sweda dan para pemimpinnya sebagai kelompok yang jelas-jelas bersekutu dengan negara Israel. Dan itu membuat seluruh situasi menjadi sangat rumit. Sampai pada titik di mana jika Anda sempat membaca laporan terbaru, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbaru yang ditulis oleh utusan untuk Provinsi Sweden, dan dia menuliskannya dengan jelas, hampir tidak ada kemajuan dalam hubungan antara Provinsi Sweden dan pemerintah baru di Damaskus. Dan ada ketidakpercayaan yang jelas antara kedua belah pihak, sampai-sampai dia tidak bisa melihat adanya kemajuan dalam waktu dekat antara kedua belah pihak. Sekarang Israel memang terlibat tidak hanya secara retoris, tetapi juga secara militer untuk melindungi komunitas Druze di Suriah Selatan. Sampai sejauh mana di Damaskus? Mereka mengatakan bahwa intervensi Israel dalam urusan dalam negeri Suriah menghambat tercapainya kesepakatan dekonflik antara Israel dan Suriah. Namun Perdana Menteri Netanyahu terus-menerus mengatakan, termasuk hari ini, bahwa Israel tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara Druze mereka di Suriah. Benar, apakah Anda pikir ini juga sesuatu yang digunakan Netanyahu menjelang pemilu mendatang untuk mencoba menarik suara Druze demi dukungannya? Ya, saya punya banyak pertanyaan besar tentang, Anda tahu, sikap pemerintah saat ini terhadap Provinsi Sweda dan komunitas Druze di Suriah. Karena jika kita mundur sebentar ke Juli 2025, kita bisa memahami hal itu. Intervensi Israel atau intervensi IDF baru terjadi 48 jam setelah pasukan pemerintah baru menyerang Provinsi Sweden yang menyebabkan 1.700 warga Druze tewas saat itu. Dan hal lainnya adalah kita semua terus bertanya-tanya, sudah lebih dari setahun sejak saat itu. Jadi, apa yang telah dilakukan negara Israel untuk mendukung komunitas Druze di Suriah? Jadi setelah semua janji dari pihak Perdana Menteri dan pemerintah saat ini, kami belum melihat perkembangan nyata dalam situasi Druze di Suriah. Dan itu sangat menyedihkan karena dalam banyak hal. Hal itu mendorong mereka yang tidak setuju dengan intervensi ini, intervensi dari pihak Israel, untuk kembali ke tangan pemerintah ekstremis baru di Damaskus. Di sisi lain, kepercayaan antara kepemimpinan di Provinsi Sweden dengan Israel berkurang. Jadi harapan saya adalah intervensi Israel terhadap urusan Druze di Suriah seharusnya jauh lebih besar
daripada apa yang telah dilakukan pemerintah Israel sejauh ini. Namun, ada poin lain yang harus kita akui secara jujur. Ini adalah fakta yang harus kita pahami. Kepentingan utama Israel adalah agar komunitas Druze di Suriah Selatan hidup dalam damai dan aman. Karena mereka pada dasarnya berada di perbatasan utara kita. Dan mereka menjadi garda terdepan Israel menghadapi pemerintahan ISIS baru yang ekstremis dan fundamentalis yang sekarang berada di Damaskus, didukung oleh pemerintah Turki dan Erdogan. Jadi ini adalah tantangan yang akan memengaruhi Israel ke depannya. Sekarang, dengan melihat ke depan, saya ingin sedikit beralih ke pemilihan yang akan datang. Anda akan mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan bulan depan untuk Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Yair Golan. Siapa Yair Golan? Pertama-tama, mengapa memilih Partai Demokrat? Dan yang kedua, apa yang ditawarkan Yair Golan terkait isu hubungan Israel ini? Atau menyeimbangkan hubungan antara saudara-saudara Druze di Suriah, namun juga berusaha untuk membangun hubungan yang positif dan konstruktif dengan pemerintah di Suriah ini. Baik, saya akan menjawab dua bagian dari pertanyaan Anda. Bagian pertama, saya harus mengatakan bahwa Partai Demokrat mewakili nilai-nilai saya dan visi saya untuk masa depan negara Israel dalam banyak hal. Tapi yang paling utama adalah karena partai ini mewakili cara saya ingin melihat Israel sebagai negara demokratis, liberal, dan negara yang memberikan hak yang setara bagi semua warganya sesuai dengan semangat deklarasi kemerdekaan. Jadi, itu sangat penting bagi saya. Dan itu bisa saya katakan mungkin adalah alasan utama mengapa saya sekarang mencalonkan diri untuk kursi di Partai Demokrat. Sekarang untuk bagian kedua dari pertanyaan Anda, saya percaya bahwa Yair Golan sebagai mantan kepala Komando Utara dan IDF sangat memahami sensitivitas wilayah itu. Sangat memahami betapa pentingnya komunitas Druze di bagian selatan Suriah hidup dengan aman dan damai. Dan bagaimana mereka bisa menjadi garis depan kita dan pelindung kita terhadap pemerintah ekstremis di Damaskus.